Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidzawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala, yang saya hormati sahabat-sahabat, teman-teman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua anugerah iman Islam, serta diberikan kesehatan selalu, sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa bertafakur dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam adalah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah sampai zaman di mana Islam mulai dari syirki ilal ghurbi, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, ke pelosok-pelosok penjuru dunia. Banyak sekali pengikutnya yang semua merupakan saudara kita semua. Dan semoga kita senantiasa besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, perkenankan pada kesempatan kali ini saya membahas sedikit yang saya ketahui tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau biasa disebut Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara lugawi, secara bahasa diartikan ada 3 kata dari kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bahas. Pertama adalah ahlun, yang kedua ada as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Apa kata ahlun? Arti kata ahlun, ada yang memaknai ahlun berarti keluarga, sesuai
dengan ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya ada kata min ahli yang artinya dari keluargaku. Ada ahlun yang bermakna ahli. Contoh misal ahlul lughah, ahli bahasa. Ahlul hal, ahli ilmu hal. Ahlul fikhi adalah ahli fikih. Ahlul zikri adalah ahli dalam hal zikir. Ada yang bermakna ahlun itu adalah kelompok. Dikatakan di kamus Munjid bahwasanya ahlun adalah kelompok atau pengikut ajaran tertentu. Lalu ada kata as-sunnah. As-sunnah itu dari kata sana yang artinya tuntunan atau ajaran atau kebiasaan. Lalu ada kata al-jamaah. Al-jamaah ay al-haqqu. Secara bahasa al-jamaah artinya bareng-bareng. Al-jamaah artinya bersama-sama. Tapi ada yang bermakna lain. Ada yang mengartikan al-jamaah ay al-haqqu, artinya kebenaran. Itu ketika disandingkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu secara terminologi atau secara istilahi, kalau tadi kita membahas secara etimologi, secara lugawi, lalu kita membahas secara istilahi atau terminologinya. Terminologi dari ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah artinya kelompok yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa demikian? Pada pembahasan as-sunnah itu dibahas secara istilahi menurut ilmu hadis bahwasanya as-sunnah itu artinya sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah berupa atau aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah berupa aqwalun wa af'alun wa iqrarun wa sifatun. Artinya sesuatu yang berupa af'alun, aqwalun, af'alun, ahwalun,
iqrarun wa sifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan as-sunnah. Jadi ahlus sunnah adalah kelompok atau pengikut ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad, ketetapan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan sifat Rasulullah SAW yang sesuai, yang disepakati oleh para ulama, yang sesuai dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini sedikit yang saya ketahui terkait dengan kata ahlus sunnah wal jamaah. Bila mana saya keliru, mohon koreksi teman-teman, sahabat-sahabat semua. Karena saya masih belajar. Yang kedua, ketika kita tahu apa itu ahlus sunnah wal jamaah, lalu apa ajaran atau perbedaan dari ahlus sunnah wal jamaah dengan ajaran selain ahlus sunnah wal jamaah? Tentunya kita tahu bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu muncul pada masa setelah tabi'in, yaitu 400 setelah Hijriah muncul kelompok atau ajaran yang mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi perlu diketahui bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa kelompok ini atau ajaran ini muncul? Dikarenakan situasi politik pada waktu itu yang tidak mendukung, atau situasi politik pada waktu itu mempengaruhi ajaran agama ad-dinul Islam, terutama akidah. Maka perlu kiranya pemikiran-pemikiran yang benar-benar berasaskan pada Al-Quran, pada hadis, pada ijma' maupun qiyas ini yang membentengi dari ideologi atau teologi yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah, atau teologi yang benar-benar atau berkeyakinan bahwasanya inilah teologi yang jauh dari politik, jauh dari pemikiran-pemikiran yang bersifat di luar dari Al-Quran, Al-Hadis, atau As-Sunnah dan Ijma' Qiyas. Tercetuslah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu oleh tokoh utama, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari itu dulu beliau berguru pada tokoh Mu'tazilah. Karena beliau berbeda pandangan, maka
beliau mendirikan ajaran yang beliau yakini kebenarannya dan disebut oleh santri-santrinya Aswaja atau Ahlussunnah Jamaah atau Al-Asy'ariyah. Pada masa ini Aswaja muncul sebagai ajaran yang kebanyakan dianut oleh masyarakat di Indonesia terutama. Ada beberapa perbedaan antara golongan Al-Asy'ari atau Al-Asy'ariyah dengan selain yang berakidah Al-Asy'ariyah atau Aswaja. Itu berapa ajarannya, yaitu pertama Wahabi, yang tokohnya adalah Abdullah bin Abdul Wahab. Lalu ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah, ada Qadiriyah, ada Jabariyah. Lalu ada lagi dan yang lain. Perbedaan Aswaja dengan kelompok Qadariyah ini, kalau Qadariyah itu meyakini bahwasanya manusia mempunyai kekuatan untuk merubah dirinya sendiri, mempunyai kekuatan pembanding atau khalifah untuk merubah dirinya sendiri. Sedangkan Jabariyah mempunyai keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan manusia itu semua adalah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qadariyah sebaliknya, apa yang dilakukan manusia itu atas usaha dari manusia itu sendiri. Itu ada Al-Quran yang sangat dibuat pondasi atau pondasi berpikir, yaitu wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ya, artinya tidaklah kamu yang melempar ketika kamu melempar, itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Artinya, kalau kita ibaratkan, kalau boleh mengibaratkan seperti hanya wayang, manusia, makhluk selain Allah Ta'ala diibaratkan sebagai wayang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala diibaratkan sebagai dalangnya. Jadi manusia tidak mempunyai kekuatan. Semua yang melenggak-lenggokkan adalah Allah Ta'ala. Sedangkan Qadariyah tidak. Manusia memiliki kekuatan ketika dia berhasil, ketika dia makan, ketika dia minum, dia melakukan sesuatu aktivitas, itu atas kehendak dan usahanya sendiri, selain kekuatan dari Allah Ta'ala. Setelah Qadariyah, Jabariyah, ada Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu perbedaannya adalah ketika Ahlussunnah Jamaah
mempunyai manhaj atau metode berpikir nakliyah baru akliyah, kalau Mu'tazilah akliyah baru nakliyah. Jadi ketika ada suatu perkara, kelompok Mu'tazilah ini dia akan mencari sudut pandang pemikiran dia, baru dicari di nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Berbeda dengan Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah atau kaum Al-Asy'ariyah, mengedepankan dalil nakliyah, Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas, baru ijtihad atau dalil akli. Itu. Sebelumnya perbedaan Aswaja dengan Jabariyah maupun Qadariyah, Aswaja di tengah-tengah. Artinya semua yang dilakukan atas qada qadarnya Allah, tapi manusia mempunyai hak untuk memilih. Nah, artinya Aswaja di tengah-tengah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Selanjutnya Wahabiyah. Nah, kelompok Wahabi ini terkenal pemurnian agama. Artinya beliau Abdullah bin Abdul Wahab ini menolak hal-hal yang tidak ada dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Semuanya ketika tidak ada dalil Al-Quran maupun Al-Hadis itu semua adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Nah, perbedaan Abdullah bin Abdul Wahab ini dengan Aswaja adalah bahwasanya bid'ah itu kalau Aswaja terutama Nahdiyin itu bid'ah dibagi menjadi dua. Sedangkan kelompok Wahabi kebanyakan menolak adanya bid'ah itu sendiri. Secara teologi saya perlu mempelajari lagi nanti, tapi garis besar ajaran antara Wahabiyah dan Aswaja seperti itu. Terutama yang paling berkenaan dalam hal ajaran atau konsep keislaman itu, kalau Aswaja terutama di Nahdiyin itu ada tradisi, ada adat istiadat masih berjalan beriringan, tapi kalau Wahabi menolak keras. Ini cara contoh garis kecil saja seperti itu. Nah, dan banyak lagi ajaran-ajaran, aliran-aliran dalam hal teologi selain yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa ada Aswaja, lalu ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Wahabiyah ini muncul?